Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعل مشتبها علينا فنضل عن سبيلك. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم افتح لنا بفضول العارفين. افتح لنا بفضول العارفين. اللهم افتح لنا بفضول العارفين. اللهم يا الله إنا نسألك أن توفقنا
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Ya Allah, Ya Ilahi, Ya Rabb kulli syai', La ilaha illa anta. Ya Allah, kami titipkan lahiriah kami, batiniah kami, kami titipkan jismaniah kami, rohaniah kami titipkan keluarga kami. Ya Allah, kami titipkan semua jemaah yang hadir di majlis ini. Ya Allah, kami titipkan semua jemaah yang hadir di pondok Al-Quran beserta keluarganya. Minta dijaga ya Allah dari segala pemahaman yang salah. Minta dijaga ya Allah dari segala ilmu yang salah. Minta dijaga ya Allah dari segala keyakinan yang salah. Dan minta dijaga ya Allah dari segala mara bahaya, musibah dan ujian. Wabil khusus musibah corona. Innaka ala kulli syai'in qadir. Fallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin. Allahumma shalli alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. وقد فاز المتقون Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu di pondok Al-Quran. Siapa yang menggerakkan kita untuk hadir di majlis ilmu? Siapa yang menggerakkan kita untuk hadir di pondok Al-Quran? Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa mendatangi tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal saya mulai dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya, dengan hidayah dan taufiknya, kita semua alhamdulillah termasuk orang-orang yang bisa meramaikan majlis ilmu, termasuk orang-orang yang bisa mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mau datang, mau hadir di majlis ilmu untuk mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau tidak ada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan mungkin bisa mengetahui siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Dengan adanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bimbingannya, alhamdulillah kita semua di sini bisa memperoleh kenikmatan yang teragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Dengan kita memiliki, memegang bendera tauhid, yaitu kita masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang pertama kali dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad faza muttaqun, wa qad faza muttaqun. Dan tak lupa di awal saya utarakan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin jika nanti di keterangan
disampaikan ada hal-hal yang kurang pas atau keliru, mohon masukannya, mohon saya diberitahu jika ada yang keliru. Karena jujur saja saya sendiri di sini termasuk orang yang masih banyak harus belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dipikir-pikir, saya belum pantas duduk di tempat ini untuk menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak orang-orang yang lebih pantas daripada saya, tapi bismillah ya Allah, saya sam'an wa ta'atan, saya sami'na wa ata'na kepada almarhum paman dahulu saya yang pernah dahulu memerintahkan saya untuk mengadakan acara pengajian seperti ini. Semoga dengan barokahnya beliau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Insyaallah di malam ini melanjutkan keterangan di minggu kemarin tentang sholat. Saya bacakan ayat Al-Quran terkait sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di surat Toha, di 19, surat Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Amma ba'd. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, oleh karenanya sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahlah kepadaku. Ketika seseorang telah bisa menyembah kepada Allah dalam arti mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa segalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa kita semua yang menciptakan adalah Allah, yang memberikan rezeki segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hati telah taslim menerima seperti itu bahwa Allah Tuhan kita yang pantas kita sembah, memang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ditambah kata Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dan tunaikanlah sholat, kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Maka di sini masya Allah sama masya Allah perlu kita pahami dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyuruh hambanya untuk mengerjakan sholat, tidak hanya sekedar terkait tentang perintah wahai hambaku kerjakanlah sholat, tidak, tapi ada lanjutan ayatnya, wa aqimis sholata li dzikri. Kerjakanlah sholat untuk apa sih? Li dzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini adalah poin utama kenapa kita diperintahkan mengerjakan sholat. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Karena apa? Ketika kita mengerjakan sholat, faedahnya adalah kita supaya bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan terjaga dari segala godaan setan. Subhanallah. Kalau Mbak Pondok baca ayat Al-Quran ada di juz 28 itu, kalau tidak salah surah Al-Mujadalah, bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Istahwadha alaihim syaitanu fa'ansahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Subhanallah. Setan menggoda kita semua itu dengan apa? Menjerumuskan kita semua itu dengan apa? Dengan melupakan
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab utama kita terjerumus, kita masuk dalam perangkap setan adalah karena kita pada dasarnya tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ingat di sini dalam arti tidak betul-betul ingat. Artinya kita tahu, ya saya ingat Allah, tapi hanya sekedar lisan, hanya sekedar pemahaman, tidak dimasukkan dalam hati. Karena kalau orang yang betul-betul bisa mengingat Allah dan pemahaman tersebut tertanam dalam hatinya, maka dijamin tingkah lakunya akan terjaga. Karena ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada di juz 25 surat Fussilat itu, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup bahwa Allah menjadi saksi kita? Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita, melihat tingkah laku kita, mengawasi perbuatan kita. Maka jika seseorang betul-betul meyakini bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti orang tersebut akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dirinya jangan sampai melaksanakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Logikanya seperti ini, Ibu. Subhanallah. Jika kita ada seseorang yang kita segani, ada seseorang yang kita takuti, ada seseorang yang kita cintai, maka sebisa mungkin di hadapan orang tersebut kita berusaha menjaga adab kita, menjaga tingkah laku kita. Kita pengen selalu terlihat baik oleh orang yang kita segani ini, oleh orang yang kita cintai ini. Menjaga sekali tingkah lakunya, jangan sampai berbuat kesalahan. Maka itu gambaran dari orang-orang yang menyegani Allah Subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah selalu mengawasi kita, melihat keadaan kita, mengetahui segala apa yang kita perbuat. Maka jika keyakinan itu masuk dalam hati, orang tersebut sebisa mungkin akan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas sekali ini dalam Al-Quran ayat lain dijelaskan bahwa subhanallah, kalau tidak salah ada di surat Al-Ankabut, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Subhanallah, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini hubungannya apa dengan ayat yang pertama yang tadi Kumil bacakan? Kalau ditanyakan seperti itu, pertama, wa aqimis sholata lidzikr. Kita mengerjakan sholat untuk apa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba telah bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah selalu mengawasi kita semua, maka hamba tersebut jika betul-betul menerapkan pemahaman tersebut, maka akan menjaga tingkah lakunya dari hal-hal yang tidak pantas. Oleh karenanya ada ayat lain yang menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana tidak bisa mencegah? Ketika sholat kita ingatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengertinya Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami bahwa Allah sedang melihat kita. Ketika memahami tersebut, maka bagaimana mungkin kita bisa koridor tingkah laku kita tidak menjaga hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar sekali jika Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau dalam tafsir Bahrul Madid karangan Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajibah atau tafsir Ad-Durrul Manthur karangan Imam Suyuti dijelaskan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar,
dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu adalah dapat mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bisa menjaga dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kalau ada pertanyaan, Masya Allah, iya, saya perasaan sholat sudah betul ya, saya perasaan syarat rukunnya sudah saya kerjakan, tapi kok maksiat tetap jalan, ini bagaimana? Padahal kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi siapa yang salah? Apa ayat Qur'annya, apa diri kitanya? Subhanallah. Yang salah, yang keliru adalah diri kitanya, subhanallah. Ada sesuatu yang tidak pas yang kita kerjakan saat kita sholat. Subhanallah. Karena janji Allah itu pasti, janji Allah itu hak. Siapa yang betul-betul dapat mengerjakan sholat dengan baik, menjaga sholatnya dengan baik, maka dia akan terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa ya kita, Masya Allah, dan khusus saya ini, subhanallah, masih banyak salahnya, masih banyak teledornya, kelirunya ini bagaimana? Karena mungkin saya mengerjakan sholat belum dengan sebenar-benarnya sholat. Sholat tidak dengan menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dengan tidak menjaga syarat dan rukunnya. Mungkin sholat dengan tidak diniatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Sholatnya mungkin hanya sekedar untuk menyelesaikan kewajiban. Ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, waktu sholat tiba, ya sudah sholat. Biar iskur, bahasa kleriknya seperti itu. Dia sudah selesai, nggak punya utang. Apakah sekedar seperti itu? Apakah ketika kita mendengar adzan lalu kita berwudu dan sholat, ini ada ketundukan, ya Allah, sudah waktunya sholat, sudah waktunya saya beribadah kepadamu, ya Allah, sudah waktunya saya merendahkan diri di hadapanmu, ya Allah. Apakah ya seperti itu? Maka coba mari bareng-bareng ibu-ibu, Masya Allah, mari mbak-mbak semuanya tafakur. Ketika kita sholat, apakah sholat kita ini hanya sekedar rutinitas, ataupun memang betul-betul bukti ketundukan kita, betul-betul bukti wujud ibadah kita sebagai makna penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika seseorang dapat menjaga sholatnya, yaitu dengan menjaga syarat dan rukunnya, kemudian hatinya kita hadirkan kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, karena Allah Ta'ala, niat mutaba'ah, mengikuti tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah salat kita akan bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah, ya Allah, kita semua memohon kepada Allah, Mbak. Kita semua memohon kepada Allah dengan haknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, karuniakanlah kami untuk dapat mengerjakan sholat dengan baik dan benar, ya Allah, sehingga sholat kami termasuk sholat yang diterima dan sholat yang dipandang baik oleh-Mu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Hingga ada hadis, ibu-ibu, ada hadis ini saya ambil dari kitabnya Pamanda guru saya di kitab Rawdatul Muttaqin fi bayani hadits al-arba'in. Ada riwayat sahabat Hamdalah Al-Katib, subhanallah. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafadha 'ala shalawatil khamsi ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa 'alima annahunna haqqun min 'indillah dakhala al-jannah aw wajabat lahul jannah aw khurima 'alan nar." Subhanallah. Ini ada hadis riwayat Imam Ahmad.
dari sahabat Hamdalah Al-Khatib, beliau mendengar Rasulullah SAW berkata, siapa yang menjaga sholatnya, apa yang dijaga? Rukuknya, sujudnya, waktunya, jangan sampai kita teledor sampai mengerjakan sholat di luar waktu. Subhanallah. Siapa yang bisa menjaga rukuk sholat, sujud sholat, waktu sholat, dan dia meyakini bahwa segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dakhala jannah, dia pasti akan masuk surga. Di riwayat lain ada yang mengatakan haram masuk neraka. Maka Masya Allah ibu-ibu, ketika kita bisa mengerjakan sholat dengan baik dan betul, seperti ini manfaatnya, seperti ini pahala yang akan kita peroleh. Subhanallah. Masya Allah, thumma Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Tapi tidak bisa orang mengerjakan sholat dengan baik dan benar kalau dia tidak meyakini bahwa dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Mungkin dia memahami, oh iya saya sholat, saya sedang menghadap kepada Allah, namun hanya sekedar pemahaman, tidak dimasukkan ke dalam hati bahwa dia sedang betul-betul menghadap kepada Zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti dengan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dia kerjakan. Subhanallah. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, subhanallah, juz 1 itu, subhanallah, bunyinya ini wasta'inu bis-subri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Wasta'inu bis-subri was-salat, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah sabar dan sholat. Subhanallah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hal tersebut tidak akan mungkin bisa dilakukan karena sungguh begitu agung, pekerjaan yang begitu agung dan berat. Illal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk ini? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Punten Bapak, ini bukan kata saya. Punten Ibu-ibu, ini bukan kata saya, ini kata Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa orang yang pengen bisa khusyuk ini? Adalah orang yang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhannya, akan kembali kepada Tuhannya, dan akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Subhanallah. Maka ini, ketika kita semua bisa menerapkan pemahaman ini bahwa ya Allah, iya, hidup di dunia ini hanya sementara. Subhanallah. Kita memohon panjang umur kepada Allah, kita memohon kesehatan kepada Allah, tapi sepanjang umurnya kita manusia akhirnya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, juz 4 itu bagus. Subhanallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Artinya tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menerapkan keyakinan seperti ini, betul-betul menanamkan dalam hati, ya Allah, saya akan kembali kepada Allah. Kalau tidak besok, mungkin kapan, tapi pasti kita akan kembali kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Maka insya Allah, jika keyakinan tersebut kita mantapkan dalam hati, kita pegang erat-erat dalam hati, subhanallah, kita insya Allah dalam menjalani kehidupan ini akan lebih hati-hati, akan lebih
salawat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya kita termasuk orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang khusyuk ini adalah orang yang beruntung. Siapa yang ketika kita mengerjakan sholat bisa khusyuk, maka kita termasuk orang yang beruntung. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Mbak baca di 18 surat Al-Mu'minun di awal itu, Mbak, subhanallah, Allah mengatakan qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Subhanallah. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau kita pas dari segi bahasa itu subhanallah. Qad ini subhanallah ketemu aflah seperti apa? Nanti di sini mungkin ingin menjelaskan intinya saja. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Betul-betul beruntung, telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu? Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beruntung ini, orang beriman yang beruntung ini adalah orang-orang yang ketika mengerjakan sholat mereka bisa khusyuk. Subhanallah. Sudah ada pujian dari Allah, sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dari kita yang bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Ketika Tuhan semesta alam yang menciptakan alam raya ini, yang memberikan segalanya ini, memberikan kita penghargaan beruntung, maka Masya Allah, maka orang tersebut akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberikan pemahaman beruntung ini termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Maka pengen buatan ibu-ibu angsal kemuliaan saking Gusti Allah Ta'ala, pengen buatan Masya Allah, kok bukan semangat, pengen buatan kedah pengen kita itu subhanallah, walaupun kita belum bisa mengerjakan hal-hal yang baik tapi setidaknya kita harus punya hasrat keinginan untuk bisa mengerjakan seperti itu. Berharap ya Allah, kapan waktu nanti Allah memberikan hidayahnya taufik pada kita supaya kita semua bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kita. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ya'laha wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wash-shiddiqin wash-syuhada'i wash-shalihin. Siapa yang bisa taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, wasyolihin. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini, termasuk orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini, dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin dan para sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Oleh karenanya ketika sholat begitu pentingnya menjadi tolak ukur pertama dan utama agar kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat termasuk ibadah zahir yang paling agung, ibadah zahir yang paling mulia. Karena di dalam sholat kita menggabungkan 3 pekerjaan. Sebenarnya ini sudah saya bahas di minggu kemarin, tapi tidak apa-apa, saya sedikit singgung ya Mbak ya, supaya lebih untuk mengingatkan kembali. Subhanallah, ketika kita sholat Mbak, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, kita takbir Allahu
kepada Allah, kita disucikan dari segala dosa-dosa. Maka ketika keadaan hamba telah berwudu, telah suci, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadap kiblat. Ketika dia Allahu Akbar, lisannya mengatakan Allahu Akbar. Apa arti Allah? Allah Maha Besar. Maka disadari atau tidak, sebenarnya ketika kita mengatakan Allahu Akbar dalam sholat, kita sedang meniadakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lisan kita mengatakan Allah Maha Besar, artinya segala tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti apa subhanallah ketika kita mengatakan Allahu Akbar, tidak sekadar lisan yang mengatakan benar. Hati kita dibarengi niat menghadap kepada Allah dengan mengerjakan sholat ini. Subhanallah. Ketika lisan kita mengatakan Allahu Akbar sebagai wujud penghormatan kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Besar, hati kita menghadap kepada Allah diniatkan, ini saya mengerjakan sholat, bukti tunduk saya kepada Allah, bukti tunduk saya untuk mengikuti tuntunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dibarengi dengan gerakan tangan subhanallah. Maka sempurnalah ibadah kita. Maka dalam sholat menggabungkan pekerjaan tingkah laku, gerakan tangan kita contohnya, menghadirkan pekerjaan hati kita dengan niat, dan menghadirkan pekerjaan lisan kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang perlu diucapkan ketika sholat. Masya Allah, Masya Allah. Sedangkan kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sungguh amat sedikit orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lafadznya syakur. Syakur ini beda dengan syukur, enggak? Kalau syukur ini Masya Allah, orang tersebut bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala apa yang ada pada dirinya. Artinya hatinya bersyukur kepada Allah, tingkah lakunya diwujudkan dengan bersyukur kepada Allah, lisan yang mengatakan Alhamdulillah. Subhanallah. Syakur ini hatinya ya Allah menekatkan bahwa semuanya dari Allah, kenikmatan yang kita peroleh semuanya dari Allah. Kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan kenikmatan ini dan itu kalau tidak ada izin dari Allah. Hati kita meyakini seperti itu, dibarengi dengan lisan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dibarengi lagi dengan tingkah laku kita bersyukur. Dengan apa? Kita kalau ada rezeki lebih mau berbagi, kita mendapat ilmu baru bertambah bagus akhlak kita, kita mendapatkan pemahaman baru lebih tambah ibadah kita. Maka ini contoh dari pekerjaan syakur, orang-orang yang bisa mensyukuri kepada Allah dengan segala apa yang ada pada dirinya. Jadi tidak hanya sekedar mengatakan Alhamdulillah sudah, Alhamdulillah, tapi tidak meyakini bahwa semuanya dari Allah. Ini bukan syakur. Kalau syakur, lisannya mengatakan Alhamdulillah, hatinya menekatkan semuanya dari Allah, tingkah lakunya ada buahnya, ada hasilnya, ada manfaat bagi diri kita maupun orang-orang yang di sekeliling kita. Maka insya Allah ini bisa kepaham ya Mbak ya. Ibu-ibu sadar kepahaman. Insya Allah, Alhamdulillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad faza muttaqun wa qad faza muttaqun. Dan alhamdulillahnya ibu-ibu, maka betul sekali kata Masya Allah, kata almarhum paman dahulu saya, sholat ini sebenarnya ini bukan apa ya, ibadah kita. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung kepada kekasihnya yang super agung, yang paling agung, makhluk yang paling Allah cintai, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja terbawa-bawa mulia Rasulullah karena kita menjadi umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah akhirnya kita diberikan kemuliaan oleh Allah dengan kita bisa mengerjakan sholat.
yang teragung dari zat yang maha agung kepada makhluk yang paling agung. Maka ketika kitanya orang biasa, subhanallah, orang awam masih banyak salah, bisa mengerjakan sholat dengan baik dan betul, maka kita termasuk orang-orang yang diagungkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terbawa-bawa mulia oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang diberikan hadiah sholat tersebut. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka beruntung sekali, betul-betul beruntung sekali orang-orang yang bisa mengerjakan sholat dengan baik dan menjaga syarat dan rukunnya, dan menghadirkan hatinya menghadap kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena punten ibu-ibu, subhanallah, sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak apapun pekerjaan baik yang kita lakukan, kalau tidak ada niat ketundukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak ada niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haba'an manthura, tidak ada bekas seperti debu yang bertaburan. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ini, Bapak ada di 16 surat Kahfi, Al-Kahfi, masya Allah. Ayatnya saya lupa, ada di akhir ayat surah Al-Kahfi. Bunyinya adalah faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, siapa yang berharap bertemu dengan Allah, dengan keadaan Allah ridho kepada kita, dengan keadaan Allah senang kepada kita, falya'mal 'amalan sholihan, maka kerjakanlah amal soleh, maka praktekkanlah tuntunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya mempraktekkan, tidak hanya mengerjakan amal soleh, tapi harus wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencabang niat ibadah kita untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini Allah memerintahkan kita, bagi siapapun dari kita semua yang mengharap bertemu dengan Allah, dengan keadaan Allah ridho kepada kita, senang kepada kita, masya Allah ibu-ibu, jika kita nanti besok subhanallah di akhirat kelak bertemu dengan Allah, dengan keadaan Allah ridho dan senang, maka kita termasuk orang yang amat sangat mulia, kita termasuk orang yang amat sangat beruntung. Kata Allah, siapa yang pengen seperti ini, falya'mal 'amalan sholihan, kerjakanlah amal solih, perbanyaklah amal solih, niat mengikuti akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya mengerjakan sholat, tidak hanya tadarus Al-Quran, tidak hanya sedekah, tidak hanya berakhlakul karimah, tapi diniatkan segalanya dengan apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dengan tidak menduakan Allah. Artinya segala apa yang kita perbuat, kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saya baca ada di kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal ini ibarat apa ya? Ibarat jasad. Pekerjaan ini ibarat jasad. Amal soleh ini ibarat jasad. Ruhnya adalah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang punya jasad, kalau tidak ada ruh, apa? Meninggal. Sudah tidak bisa apa-apa, tidak ada harganya lagi. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal, kata Ibnu Athaillah, amal itu bagaikan jasad. Ruhnya yang mengisi amal tersebut, yang menjadikan jasad tersebut berarti adalah dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ada hadis yang menjelaskan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala yanzuru ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat amal kita, tidak melihat rupa kita, tidak melihat lahiriah kita, tidak, tapi yang Allah lihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat adalah amal kita, hati kita. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Artinya seperti ini, Bapak. Jangan dipahami berarti Allah hanya melihat hati. Ya sudahlah, nggak usah amal solih lagi. Yang penting hati kita ikhlas kepada Allah. Mungkin ada dari sebagian kita yang berpikir kalau Allah hanya melihat hati kita, ya sudah, kita tidak perlu banyak-banyak amal baik. Yang penting hati kita bagus, ikhlas kepada Allah. Maka ini pemahaman yang kurang. Artinya apa? Di sini bahwa Allah menegaskan amal ibadah yang kita lakukan itu nanti tiada arti, tiada berharga kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas ini salah satu syarat bagi kita yang hendak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka Bapak kembali lagi ke sholat. Ketika kita sholat takbir Allahu Akbar, kita mengatakan, lisan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hati kita niat tunduk patuh kepada Allah, niat ikhlas kepada Allah. Badan kita menggerakkan tangan, mengangkat tangan sebagai tanda penghormatan, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita Allahu Akbar, artinya kita mengatakan bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah Maha Besar, maka yang perlu kita ambil kesimpulan adalah ketika kita takbir dalam sholat, apa yang kita ingat dalam pikiran kita? Apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita? Subhanallah. Sejatinya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka kita harus bisa berusaha memfokuskan pikiran kita untuk bisa menghadap kepada Allah. Ketika kita takbir Allahu Akbar, pikiran kita, dagangan kita, Masya Allah. Pikiran kita, ya Allah, belum siap-siap murojaah. Bagaimana nanti pagi istoran di Bakmil, belum siap ini, subhanallah. Maka akhirnya ada yang lebih besar daripada Allah. Harusnya, Masya Allah, saya pun ibu-ibu belum bisa, jujur saja, saya belum bisa mengerjakan seperti itu. Tapi berharap, ya Allah, semoga saya mengatakan seperti ini di malam hari ini kepada mbak-mbak, kepada ibu-ibu yang hadir dan yang hadir di sini ada yang bisa mengerjakan. Saya terbawa-bawa barokahnya hingga saya bisa mengerjakan seperti apa yang mbak-mbak dan ibu-ibu kerjakan. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Maka harusnya ketika kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka fokus pikiran kita diusahakan kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allahu Akbar ada wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Subhanallah. Kita mengatakan wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, saya hadapkan wajah saya, diri saya kepadamu, ya Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ketika kita mengatakan wajjahtu dalam salat itu, kita sedang mengikrarkan diri kita, sedang mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya hadapkan diri saya, wajah saya kepadamu, ya Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, dengan penuh ketundukan. Subhanallah. Belum lagi ditambah, subhanallah,
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, la syarikalah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita baca dalam surat itu seperti itu. Yang kita baca ketika ibu-ibu membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita sedang mengatakan kepada Allah, ya Allah, salat saya ini, ibadah saya ini, hidup saya ini, mati saya ini hanya untukmu ya Allah, hanya milikmu ya Allah. Maka dalam surat penuh dengan ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajar sekali jika sholat merupakan ibadah yang paling diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya penuh dengan ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah adalah ketika lisan kita mengatakan seperti itu, apakah hati kita juga menghadap kepada Allah seperti itu? Apakah pikiran kita juga menghadap kepada Allah seperti itu? Maka Masya Allah, semua Masya Allah, kebanyakan dari kita semua, Masya Allah, saya tidak mau suudzon kepada mbak-mbak pondok dan ibu-ibu, cuma saya mau suudzon dengan diri saya sendiri. Saya belum bisa seperti itu. Lisan saya mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tapi kadang pikirannya, ya Allah, tugas kuliah belum selesai, ya Allah, belum beli ini ya, nanti keperluan buat ini. Subhanallah, pikirannya kemana-mana. Maka ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa saya, semoga Allah mengampuni dosa kita semua, dan semoga Allah menganugerahi kita semua dengan bisa khusyuk dalam sholat, dengan bisa betul-betul mengerjakan sholat beserta rukun dan syaratnya, dan menghadirkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah itu ada Fatihah. Subhanallah, ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman, ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat umum. Kalau kita baca tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Zuhaili dijelaskan, atau kita baca bapak-bapak tafsirnya Walid, subhanallah, ada juga di tafsir Kamanda dulu, subhanallah, dengan judul Jawahirul Ma'ani wa Ta'bilus Syirbani fi Bayan Sab'il Mathani, di karangan almarhum Kamanda dulu saya, Walid Muhammad Husain Nawawi. Di situ dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika kita menyebut nama Allah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahman ini sifat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat umum, yang bersifat menyeluruh untuk semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu tidak pandang dulu baik itu orang mukmin atau bukan orang mukmin, baik itu orang takwa atau orang fasik, baik itu orang ahli ibadah atau orang yang ala kadarnya ibadah atau malas-malasan, semuanya dapat rezekinya dari Allah. Semuanya masih terkenal hujannya sama, panas mataharinya sama, bisa makannya sama. Ini bukti dari sifat Rahman Allah, sifat kasih sayang Allah yang bersifat umum. Tapi ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tidak hanya sifat Rahman yang kita ucapkan, tapi sifat Rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, ini artinya sifat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus diberikan kepada hamba-hambanya, itu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengerjakan ibadah, bisa takwa, bisa ingat kepada Allah, bisa bertobat kepada Allah, hingga di akhirat nanti kita menjadi ahli surga, ahli yang selamat. Maka ini timbul dari sifat Rahim Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengatakan dalam sholat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, artinya kita sedang merayu Allah. Kita sedang merayu Allah agar Allah memberikan kasih sayangnya di dunia, dan
kasih sayangnya di akhirat. Kita di dunia menjadi orang yang mulia, di akhirat menjadi orang yang mulia. Itu manfaat dari kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Bapak subhanallah, ini pesan umi saya, subhanallah, almarhumah umi, subhanallah. Pesan dari kecil itu Umi, kalau apa-apa jangan lupa bismillah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, pakai sendal bismillah, pakai baju bismillah, keluar rumah bismillah, masuk rumah bismillah. Jangan sampai lupa. Alhamdulillah, karena saya melihat orang tua saya seperti itu, almarhumah Umi seperti itu dari kecil. Umi ketika makan bismillahirrahmanirrahim, ketika menyuapi adik saya, menyuapi saya, bismillahirrahmanirrahim, ketika buat indomie masak bismillahirrahmanirrahim, lagi nyetrika baju anaknya, ketika baju abah bismillahirrahmanirrahim. Maka saya yang menjadi anaknya terbangga-bangga, Mbak. Alhamdulillah melihat perilaku orang tua saya seperti itu. Maka alhamdulillah dengan barakahnya orang tua, subhanallah, uswatun hasanah dari Umi. Maka alhamdulillah insyaallah ketika makan tidak lupa bismillah, ketika duduk mau bangun bismillah, sampai pulpen jatuh mau ngambil bismillah. Subhanallah, itu Umi seperti itu. Tapi ketika dipikir-pikir, dilihat-lihat, tidak ada sia-sianya. Justru beruntung sekali orang yang bisa mengerjakan seperti ini. Lafaznya simpel ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Tapi manfaatnya, faedahnya, di samping kita mendapatkan pahala karena membaca Al-Quran, kita pun akan mendapatkan kasih sayang Allah fid dunya wal akhirah. Sedangkan kalau kita baca bangga di tafsirnya Walid yang berjudul Khazinatul Quran wa Jalilatul Furqan, ini ada di tafsirnya pamandan guru saya almarhum Walid Muhammad Husain Nawawi tentang bismillah. Satu buku khusus membahas tentang bismillah, Khazinatul Quran. Itu subhanallah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan semua kitabnya dan dikumpulkan kitab tersebut dalam 4 kitab: kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Isi kitab tersebut yang ada di 4 kitab itu, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dikumpulkan semuanya di dalam Al-Quran. Maka masya Allah, Al-Quran isinya mencakup kitab-kitab yang dahulu. Subhanallah, Al-Quran yang begitu agungnya, yang begitu luar biasa kandungannya, dikumpulkan dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihahnya dikumpulkan kandungan maknanya dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika siapa dari kita semua yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, secara tidak langsung disadari atau tidak ibu-ibu, kita sedang mengkaji seluruh kandungan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Subhanallah, karena semua kitab Allah itu wakilah ada 114 kitab, dikumpulkan dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. 4 kitab tersebut dikumpulkan di dalam Al-Quran. Al-Qurannya dikumpulkan dalam surat Fatihah. Al-Fatihahnya dikumpulkan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara tidak langsung Allah telah memberikan anugerahnya, kehebatan kasih sayangnya kepada kita, seakan-akan kita sedang mengkaji, membaca, belajar kandungan-kandungan seluruh kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya dan umat terdahulu. Masya Allah, Masya Allah. Dan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini kandungannya dikumpulkan dalam huruf ba. Subhanallah, kandungan lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang dalam Bismillah ini terkumpul semua makna keagungan Al-Quran, dikumpulkan dalam huruf ba-nya lafaz Bismillah. Maka kata Masya Allah, ini lagi-lagi kata kamanda guru saya, subhanallah, beliau mengatakan kalau orang pengen bisa meniru akhlak Al-Quran itu susah. Subhanallah, banyak banget tuntunan Al-Quran, maka Allah memudahkan. Sifat Allah itu maha kasih sayang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi hamba. Maka kata Walid, subhanallah, jangan
susah-susah. Siapa orang yang pengen bisa mempraktekkan akhlak Al-Quran, siapa yang mau bisa mempraktekkan ilmu Al-Quran, maka praktekkanlah makna huruf ba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu lafaz huruf ba? Bismillahirrahmanirrahim artinya bikana makana wa biyakunu mayakunu. Dengan kuasaku, dengan aku, kata Allah, yang telah terjadi sudah terjadi, itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biyakunu mayakunu, dan yang akan terjadi dengan kuasaku itu akan terjadi. Maka artinya siapa dari kita yang pengen bisa mempraktekkan akhlak Al-Quran, Mbak Pondok, kenapa sih kita menghafalkan Al-Quran? Apa faedahnya? Apakah hanya dihafal? Kan tidak. Kita pengen bisa menghafal, juga kita pengen bisa mengaplikasikan pemahaman Al-Quran kita dalam tingkah laku sehari-hari kita, mempraktekkan amaliyahnya. Kan seperti itu. Maka praktekkanlah, ayo bareng-bareng, ibu-ibu bareng-bareng, ayo mempraktekkan makna kandungan Al-Quran yang terdapat dalam huruf ba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa? Kita meyakini bahwa segala sesuatu di alam raya ini yang sudah terjadi itu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini masa yang akan datang, kejadian-kejadian yang akan datang nantinya itu terjadi atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dari kita semua bisa mempraktekkan, menanamkan dalam hati kita pemahaman seperti ini, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang telah bisa mengumpulkan seluruh kandungan ayat Al-Quran dalam tingkah laku kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan di malam hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Masya Allah, saya sebenarnya malu ibu-ibu, subhanallah, saya belum bisa mengerjakan apa yang saya sampaikan sebenarnya, tapi saya berharap kepada Allah dan saya pengen bismillah ya Allah, sedikit demi sedikit pengen belajar mempraktekkan apa yang diajarkan oleh orang tua saya, oleh guru saya, supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti tuntunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan benar. Maka subhanallah, saya mohon maaf sekali di sini jika saya terkesan menggurui. Saya tidak ada maksud seperti itu. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Tidak ada maksud untuk menggurui ataupun seperti apa. Saya maksudnya adalah ayo bareng-bareng kita memahami ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Semoga dengan kita semua saling berkumpul, ngobrol masalah ilmu, mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, didasari dengan niat ibadah karena Allah ta'ala, mengikuti tuntunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada, masya Allah, kalau untuk dari saya ini subhanallah, kata Al-Quran seperti ini berkaitan dengan tadi bahwa segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Mbak Pondok kalau tidak salah di surah Al-An'am 7 itu bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhumatil ardi wa la radabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Subhanallah. Bapak sudah hafal semua ini. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Segala apa yang gaib itu Allah Subhanahu wa ta'ala pegang kuncinya dan Allah mengetahui. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di laut dan apa yang di darat. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada daun yang gugur, satu helai pun daun yang gugur yang
Allah tidak ketahui? Tidak ada. Tidak ada satu biji yang tergeletak di tempat gelap sekalipun yang tidak Allah ketahui. Tidak ada. Allah mengetahui sampai yang basah, yang kering, itu Allah mengetahui. Maka Masya Allah, semua Masya Allah. Kata Allah, jangan ragu dengan janji Allah. Jangan ragu dengan janji baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengetahui kita, Allah mengawasi kita. Apa namanya, daun jatuh pun Allah mengetahui. Apalagi nasib kita orang mukmin, maka Allah lebih-lebih mengetahui. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan khawatir terkait nasibnya. Ya Allah, saya rezekinya nanti ke depan begini. Ya Allah, saya rumah jodohnya seperti apa ya? Ya Allah, saya nanti kehidupannya seperti apa ya? Jangan ragu, jangan khawatir, yakin kepada Allah. Allah telah menjamin kita semua dari apa yang kita harapkan. Tergantung bagaimana kitanya menerimanya seperti apa dan praktek kitanya seperti apa. Kalau mbak-mbak pondok pengen hafal Quran, dibuktikan dengan kesemangatan ngajinya, murojaah ziyadahnya. Kalau pengen sukses bisnisnya, banyak rezekinya, diusahakan, kita semangat dalam mencari rezekinya. Kalau pengen ibaratnya kita bagus akhlaknya, harus ada usaha memperbaiki diri, menjaga hati supaya bisa bagus akhlaknya. Maka ini adalah bukti dari kesungguhan kita ketika kita menginginkan sesuatu. Karena lagi-lagi ketika kita berandai sesuatu, kalau hanya sekedar keinginan tanpa bukti, maka itu hanyalah umniyah, hanyalah khayalan semata, hanyalah impian semata, tidak ada faedah. Maka mari bergerak, mari bangkit, mari bergerak maju, mari berhijrah dari yang malas jadi rajin. Maka ini yang insya Allah Allah akan terus anugerahi taufik hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diridhoi oleh para guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhir kalam saya mohon maaf sekali jika ada keterangan yang keliru, yang tidak mengenakan hati para hadirin di sini. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf, minta dimaafkan, dan saya minta masukannya, minta nasihatnya jika di keterangan yang saya jelaskan tadi ada hal-hal yang tidak tepat. Mohon masukannya, mohon nasihatnya, dan saya mengharap doa dari ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, supaya bisa istiqomah dalam melaksanakan pengajian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.